Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Hikmatus Saadah, NIM T2017-1262. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai kaidah yang kedua, yakni al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Di sini ada 4 rangkaian. Yang pertama, al-yakin. Al-yakin secara bahasa adalah mengetahui dan hilangnya keraguan. Al-yakin di sini merupakan kebalikan dari al-syak. Bisa disimpulkan bahwa al-yakin adalah bentuk penetapan dan penenangan atas sesuatu yang sekiranya tidak tersisa lagi suatu keraguan. Yang kedua yaitu ghalaba al-zan. Ghalaba al-zan adalah bisa digambarkan ketika seseorang itu dihadapkan pada dua kemungkinan. Ia menduga salah satunya lebih unggul dan hatinya lebih condong untuk membuang salah satu yang lainnya yang lemah. Terus yang ketiga yakni al-zan. Al-zan menurut para ahli fikih, jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat dan bisa mengungguli yang lain, namun hati enggan mengambil yang kuat dan juga membuang yang lainnya yang lemah, maka inilah yang disebut al-zan. Yang keempat yakni al-syak. Al-syak di sini kebalikan dari al-yakin, artinya ragu atau bingung. Secara terminologi, al-syak adalah setara antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak bisa menentukan di antara al-syak. Jadi yang dimaksud dengan al-yakinu la yuzalu bi al-syak di sini adalah sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa atau tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maksudnya adalah semua hukum yang sudah berlandaskan suatu keyakinan itu tidak bisa dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Karena apa? Karena yang keraguan-raguan itu merupakan unsur eksternal dan muncul setelah adanya keyakinan. Jadi kaidah di sini adalah yang dimaksud kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah tercapai pada kadar ukurannya atau baru sekedar dugaan kuat. Jadi yang dimaksud dengan kaidah yang kedua ini, al-yakinu la yuzalu bi al-syak, itu sesuatu yang sudah berlandaskan suatu keyakinan itu tidak bisa dipengaruhi oleh suatu keraguan-raguan. Karena apa? Karena suatu keraguan-raguan itu muncul setelah adanya suatu keyakinan. Mungkin hanya itu penjelasan dari pengertian al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Ansori, NIM T2017-1302. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar kaidah al-yakin la yuzalu bi asyak, atau keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Di sini dasarnya ada dua. Yang pertama dasar dari Al-Quran, yang kedua ada dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dari Al-Quran yaitu Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dzon, innadz-dzonna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha alimun bima yaf'alun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dugaan saja. Sesungguhnya prasangka atau dugaan tidak sedikit pun berguna menyangkut kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidorrihim syai'an illa biidznillah. Artinya sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan,
supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Itu adalah dua dalil dari Al-Quran. Dan yang selanjutnya ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi say'an fa askala alaihi aharaja minhu say'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Artinya, apabila seseorang di antara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, kemudian sanksi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga mendapat baunya. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Imam Turmuzi dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hafidatu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma yaribuka. Artinya, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Ciarani, NIM T2018-1233. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu penerapan kaidah al-yakin la yuzalu bi asyak. Nah, contoh penerapan kaidah ini yaitu dalam muamalah. Contohnya sebagai berikut, yaitu ketika seseorang membeli mobil, kemudian ia mengatakan bahwa mobil yang ia beli itu cacat dan ia ingin mengembalikannya. Nah, lalu penjual itu menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu. Maka si pembeli itu tidak boleh mengembalikannya. Nah, karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Nah, dalam hal ini itu cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan. Sebab yang yakin itu tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.